Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muta Alimin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan materi kelas 11 IPS tentang kelompok sosial di masyarakat. Mari kita bahas materi tentang kelompok sosial. Sebelumnya, kelompok sosial itu apa sih? Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Jadi, kelompok sosial itu merupakan suatu kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mereka akan tumbuh rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Lalu, apa sih syarat-syarat kelompok sosial? Syarat-syarat kelompok sosial itu, menurut Suryono Sukanto, ada tiga. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi mereka sadar bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Lalu, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Atau istilahnya, ada hubungan interaksi antar anggota kelompok tersebut. Lalu, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Apa saja misalnya faktor pengikatnya? Misalnya faktor pengikat karena persamaan wilayah, kemudian persamaan pemikiran, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita bahas ciri-ciri dari kelompok sosial. Apa itu ciri-ciri kelompok sosial? Yang pertama, kelompok sosial itu adalah satu kesatuan yang nyata. Kemudian dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Sehingga antara yang satu dengan yang lainnya itu kelompoknya bisa dibedakan. Lalu, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Kemudian yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Jadi, tiap kelompok sosial itu mereka memiliki struktur sosial dan masing-masing anggotanya itu memiliki suatu kedudukan di dalam suatu kelompok tersebut. Dan tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Misalnya ada yang sebagai ketua, sebagai sekretaris, bendahara, anggota, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari kelompok sosial itu, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Istilahnya ada nilai dan norma yang mengikat kelakuan dari para anggota kelompok tersebut. Lalu, apa sih faktor pembentuk kelompok sosial? Ada tiga faktor pembentuk kelompok sosial. Di antaranya ada kepentingan yang sama, jadi anggota-anggota kelompok tersebut memiliki kepentingan yang sama ketika mereka berada dalam suatu kelompok sosial. Lalu ada pertalian darah atau keturunan yang sama. Jadi ketika mereka memiliki pertalian darah atau keturunan yang sama, biasanya juga mereka membentuk suatu kelompok sosial, contohnya marga atau kayak ada bani siapa gitu. Kemudian faktor pembentuk kelompok sosial yang berikutnya itu karena adanya persamaan daerah atau wilayah. Kemudian kita bahas jenis-jenis kelompok sosial.
Ada dua jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial beraturan, dan yang kedua, kelompok sosial tidak beraturan. Apa saja kelompok sosial beraturan? Kelompok sosial beraturan itu diantaranya, yang pertama ada kelompok sosial solidaritas mekanik dan kelompok sosial solidaritas organik. Apa ini bedanya? Kalau solidaritas mekanik itu suatu solidaritas yang ciri-cirinya masyarakat itu belum memiliki sistem pembagian kerja. Sedangkan kalau solidaritas organik itu mereka sudah memiliki sistem pembagian kerja. Kemudian yang kedua, Gemeinschaft atau paguyuban serta Gesellschaft atau patembayan. Paguyuban dan patembayan ini dikemukakan oleh Ferdinand Tonis. Sedangkan kalau solidaritas mekanik dan solidaritas organik itu dikemukakan oleh Emil Durkheim. Kemudian yang ketiga, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer contohnya keluarga, dan kelompok sekunder itu di luar dari kelompok keluarga tersebut. Kemudian ada in-group dan ada out-group. In-group itu kelompok dalam, sedangkan out-group itu kelompok luar. Atau bisa dibilang, in-group itu adalah kelompok kami, sedangkan out-group itu adalah kelompok mereka. Jadi, saya bukan anggota mereka. Itu namanya out-group. Sedangkan kami sebagai anggota itu termasuk sebagai in-group. Kemudian ada juga membership group dan reference group. Apa itu membership group? Membership group itu suatu anggota, dia secara fisik itu sebagai bagian dari anggota tersebut, sehingga memiliki suatu kartu keanggotaan. Contoh misalnya anggota member Indomaret, Alfamart, kemudian Timezone, dan lain sebagainya. Kemudian reference group. Reference group itu adalah suatu kelompok sosial di mana kelompok sosial tersebut menjadi acuan bagi kelompok yang lainnya, meskipun dia bukan anggota dari kelompok itu. Lalu yang keenam, ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu sifatnya lebih resmi, sedangkan kelompok informal itu tidak. Dan yang terakhir ada okupasional dan volunteer. Okupasional itu kelompok sosial yang di mana anggotanya memiliki kesamaan profesi. Jadi, anggotanya itu memiliki kesamaan profesi. Contoh ada IGI, ada PGRI, dan lain sebagainya. Yang profesinya sama antara satu dengan yang lainnya. Lalu, kalau volunteer sendiri adalah sukarelawan, ya, sukarelawan. Kemudian untuk kelompok sosial tidak beraturan, diantaranya ada kerumunan atau crowd, kemudian ada publik, dan ada massa. Mungkin untuk kesempatan kali ini, pokok bahasan kelompok sosial, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.